selamat pagi semuanya. Sambil menunggu yang lain join ya. Halo Kak DM Juli, halo Kak Hanaro, apa kabarnya? Halo Kak Kevin. Halo dari TBM RW 4 Sidotopo. Sambil ini ya, sambil ngomong juga. Jadi kan kalau di awal kan emang hostnya atas nama Kak Ratna Harum Kinanti ya. Tapi mohon maaf hari ini karena Kak Ratnanya nggak bisa hadir. Sementara digantiin sama saya dulu, saya dengan Cisa. Nanti hari ini akan ngomongin tentang gimana sih cara nanganin tantrum pada anak berkebutuhan khusus. Siapa pembicaranya? Siapa lagi kalau bukan psikolog kita yang hebat, Kak Doni. Ini aku sambil nunggu yang lain join ya, jadi biar agak banyak, baru aku undang Kak Doninya ya. Wah ini udah lumayan banyak nih. Halo Bunda Puspaga masih belum buka ya? Mohon maaf untuk saat ini Puspaga belum buka. Jadi semua pelayanan sekarang masih online aja kayak gitu. Bun Kevin kangen main di Puspaga playgroundnya. Kapan dibuka ya Bun ya? Insya Allah. Semoga kita doakan aja semoga pandemi ini segera berakhir ya. Jadi biar semua yang pengen main di Puspaga bisa main lagi ke sana kayak gitu. Untuk sementara kalau butuh untuk konseling bisa langsung menghubungi kontak layanannya Puspaga yang ada di bio Instagramnya Puspaga sendiri. Nanti bilang aja kalau mau konseling kayak gitu. Oke, ini karena udah lumayan banyak, langsung aku ajak Kak Doni join aja ya. Kak, apa bisa jadi narsum di sekolah saya di IG Live? Untuk permintaan jadi narsum silahkan bersurat ya ke kantor kami. Nanti ditujukannya bisa ke Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat DP5A. Ya Kak Hendra, nanti atau mungkin untuk info lebih lanjut bisa langsung chat ke Puspaga ya. Nanti kami jelaskan prosedurnya bagaimana. Oke, ini Kak Doni udah. Hai Kak, gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah kabarnya luar biasa, baik. Kita selalu juga diberikan kesehatan ya. Gimana kabarnya Mbak Cisa? Alhamdulillah aku baik banget Kak, baik banget. Tetap jaga kesehatan kan Kak? Iya, kita tetap jaga kesehatan, tetap juga patuhin protokol kesehatan yang dicantumkan oleh pemerintah ya. Benar. Terus ini saya dengar Mbak Ratna nggak bisa mandu ya? Iya, ya, benar banget Kak. Iya. Semoga apa yang nggak bisa hadir dilancarkan seperti itu. Amin. Dan, Oke, semoga cepat selesai urusannya. Oke, mohon teman-teman. Untuk sebelumnya saya juga mau nyapa semuanya keluarga Surabaya. Halo ayah semuanya. Bunda, halo semuanya. Oke, halo Bunda Mimi Ria. Mimi Ria ini juga salah satu psikolog tim Puspaga juga. Oke. Untuk pada pagi hari ini saya sebenarnya gini, saya cukup ngasih ulasan sedikit ya. Saya harap nanti banyak yang bertanya ya. Karena saya lebih suka sharing, langsung ada kasusnya langsung ya. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Berharap nanti ayah bunda kalau ada pertanyaan sekitar tantrum atau mengenai ABK langsung ditanyakan aja, gitu ya. Oke. Mungkin saya langsung jelaskan aja langsung ya. Sebentar saya mau ngomong bentar ya. Jadi untuk semuanya yang udah join, terima kasih banyak. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Kalau misal ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan terkait Kak anakku kok kayak gini ya, itu bisa langsung komen di live IG Puspaga ini. Nanti kami akan langsung bacain dan kita tanya jawab ya. Jadi dijawab langsung sama psikolog Kak Doni. Oke, silakan Kak, kalau gitu bisa dimulai. Oke, karena kita pada pagi hari ini kita membahas teknik mengatasi tantrum anak berkebutuhan khusus.
sebelumnya saya kasih apa ya pandangan tantrum itu apa sih? Karena banyak ayah bunda nih dikit-dikit anaknya, oh anak saya tantrum, anak saya nangis dikit tantrum, terus habis itu jalan dikit tantrum. Apa sih sebenarnya tantrum gitu kan? Tantrum itu sendiri adalah ledakan atau luapan emosi ya, luapan atau ledakan emosi. Dan bentuk emosi itu sendiri itu ada macamnya seperti kayak marah, senang, sedih, bahagia, kecewa, takut ya, itu kan bentuk-bentuk macam emosi ya. Tapi tantrum ini biasanya terjadi karena apa sih? Biasanya disebabkan karena keinginan atau kebutuhan anak tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, atau bisa jadi keinginan anak tidak sesuai dengan harapan. Nah, tidak sesuai dengan harapan si anak. Akhirnya anak meluapkan emosinya seperti itu. Dan luapan emosinya ini apa ya, reaksinya, bentuk reaksinya itu seperti apa? Reaksinya bisa seperti memukul, terus habis itu nangis yang sampai merengek, berteriak, menendang, kadang itu bisa mukul diri sendiri, mukul orang lain, mencakar, banyak hal ya bentuknya, reaksi bentuknya tuh banyak macam gitu. Tapi tantrum ini merupakan fase yang normal dan setiap anak pasti mengalami tantrum. Nah ya, tapi kita lihat dulu, dikatakan normal itu sebagaimana sih? Dikatakan normal itu ketika anak masih di usia 4 tahun ke bawah ya. Jadi tantrum itu akan berkurang seiringnya bertambahnya usia anak gitu. Jadi ketika anak masih usia 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun ngalamin tantrum, nangis, merengek, itu adalah hal yang wajar. Itu kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena anak kan masih belum bisa untuk komunikasi ya. Jadi ya dengan caranya seperti itu. Dan itu kan yang saya bilang, tantrum itu bisa dialamin semua anak ya, tidak terkecuali ya, dialamin dengan anak yang berkebutuhan khusus. Karena sesungguhnya anak berkebutuhan khusus itu tidak ada apa ya, sama. Jadi untuk masalah emosi itu perkembangannya sama dengan anak yang lainnya, jadi nggak ada bedanya. Cuman ada yang biasanya ini penyebabnya berbeda. Penyebabnya apa ya, anak berkebutuhan khusus sama anak yang lainnya itu ketika tantrum penyebabnya itu bisa berbeda. Nah, kalau anak yang lain, misalkan tantrum yang saya sebutkan tadi, keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan harapan, ya. Tapi kalau anak ABK ini biasanya bisa disebabkan seperti karena ada rangsangan yang tidak nyaman, ya. Pokoknya tidak nyaman dengan rangsangan, atau bisa menunjukkan dengan cara itu adalah cara komunikasi, terus sebagai bentuk untuk meregulasi diri. Meregulasi itu apa? Oh, kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri, ya. Itu juga biasanya anak berkebutuhan khusus itu seperti itu. Nah, tapi ayah bunda bisa mengatasi tantrum tersebut kok, tenang aja ya. Karena tantrum itu tadi adalah sifat yang alamiah ya, yang alami atau sudah bawaannya si anak. Tapi ya itu tadi dengan syarat anak di usia di bawah 4 tahun. Nah, terus kalau seandainya anak usia sudah di atas 4 tahun, misalkan usia 6 tahun, tapi masih aja tantrum. Nah, ini kita ayah bunda cukup harus teliti, harus diobservasi. Apakah anak ini benar-benar tantrum karena yang disebabkan itu tadi, karena ada rangsangan yang tidak nyaman, atau memang dia memang sengaja untuk menginginkan sesuatu supaya dipenuhi sama orang tua, akhirnya
anak melampiaskan dengan seperti itu, nangis, merengek, akhirnya ya orang tua kasihan, akhirnya ya udah deh dikasih seperti itu. Nah, itu kan sifat untuk karakter anak ya. Jadi itu hasil belajar. Jadi dijadikan hasil belajar untuk anaknya, untuk tantrum itu. Nah, untuk cara pencegahannya itu bagaimana sih? Untuk cara mencegahnya sebelum terjadinya tantrum, ya yang pertama ajarkan. Yang pertama ini ajarkan anak untuk mengenal emosinya. Ya, biarkan anak memahami emosi yang dirasakan. Jadi ketika senang, sedih, marah, kecewa, udah biarkan aja dulu, suruh rasakan. Kita sebagai orang tua ajarkan, oh ketika marah, ya ini adalah marah. Bagaimana nanti rasanya marah. Terus ketika senang, oh ini adalah senang. Jadi kita sebagai orang tua cukup mengenalkan emosi dan kita memberikan respon yang positif ya, dan tidak terlalu berlebihan juga. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk mencegahnya pola asuh ya. Ini pola asuh ini yang penting juga. Memberikan aturan yang sesuai dengan usia anak. Jadi anak tidak selalu diberikan terus. Ya, tetap kalau saya pribadi kasih anak pilihan. Ya, misalkan contoh, anak usia 3 tahun pengen minum. Ya, biasanya ini anak pengen minum dan minumnya itu anak nggak mau ngambil sendiri. Ya, kasusnya seperti itu, anak nggak mau ngambil sendiri, terus maunya itu nyuruh mamanya, sedangkan mamanya sibuk. Karena mamanya nggak paham, akhirnya mamanya ini nggak mau ribet ya udah daripada anaknya nangis marah ya udah langsung dikasihkan. Nah seperti itu kan juga anak memanjakan anak juga nggak membuat pilihan gitu ya, nggak diberikan pilihan sama orang tua, anak juga tidak memilih. Jadi akhirnya nanti ketika orang tuanya benar-benar sibuk terus anaknya pengen minum nggak dipenuhi, akhirnya nangis ya kan. Dan nangis itu juga dijadikan alasan untuk supaya keinginannya terpenuhi kan, sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, terus untuk yang ketiga, untuk cara pencegahannya itu bisa menciptakan rutinitas. Jadi hariannya aktivitas rutin di setiap hari yang dilakukan. Jadi harapannya di sini harapan si anak biar sesuai. Nah, jika tidak sesuai rutinitasnya, misalkan hari ini anak pergi ke sekolah, ya sekarang kan udah lama nggak sekolah gitu ya. Misalkan ketika nanti ada waktu untuk harus masuk sekolah, nah ini kan sudah merubah rutinitas yang baru lagi. Nah, orang tua biasanya kan anak pasti marah, nangis, nggak mau, banyak aja alasannya supaya untuk tidak pergi sekolah karena tidak terlalu nyaman aktivitasnya di rumah. Ya itu kita sebelum kita misalkan sekolahnya akan 1 bulan lagi, ya kita persiapkan sekarang. Belajar kita rutinitas nanti sekolah seperti ini, di rumah jam sekolah. Oh ya kita misalkan main sekolah-sekolahan kayak gitu. Ya menciptakan rutinitas yang baru. Terus yang keempat, kita sebagai orang tua harus mengenali anak, ya, mengenali anak, apa yang disukai anak, apa yang tidak disukai anak. Kenapa? Karena ini bisa meminimalisir ketika anak untuk tantrum atau bisa meluapkan emosi yang berlebihan. Terus yang terakhir dari saya untuk pencegahannya yaitu istirahat yang cukup. Nah, kenapa istirahat yang cukup? Sekarang gini, itu kan juga untuk membuat hormon juga lebih stabil. Contohnya, anak kurang tidur. Ya, misalkan malam nggak tidur, ya, tidur misalkan jam 9, jam 12, misalkan seperti itu. Tapi bangun pagi jam 5. Pasti nanti paginya atau siangnya anak akan merasa uring-uringan, nggak nyenyak kayak gitu ya. Mau tidur itu juga ada temennya banyak, aktivitas juga. Nah, itu kan juga akhirnya uring-uringan tuh, ya kan? Jadi emosinya juga bisa meledak-ledak. Nah, itu salah satu untuk ada 5 ya dari saya itu untuk mencegah anak tidak tantrum. Nah, ketika
itu adalah hasil yang mencegah. Dan ketika ini ada kasusnya nih, kasusnya anak ini tantrum. Nah, ketika sudah tantrum, gimana sih kita menghadapinya? Gitu, ya kan? Betul kan? Gimana sih Kak? Soalnya emang banyak banget loh Kak yang bertanya kayak, aduh gimana sih ini kalau anak aku seperti ini di mall, apalagi di mall ya kan sering kayak bikin saya malu, jadi ya udah saya turutin, ya gitu sering banget sih Kak emang kayak gitu. Nah, ini saya punya ada 5 teknik ini juga sama. Wah, tadi mencegah nih, ada 5, mencegah ada 5, terus tekniknya juga ada 5. Jadi yang pertama cukup respon orang tua ini yang pertama ya, respon orang tua. Respon orang tua atau emosi orang tua juga harus stabil, tenang, ya. Kenapa? Kalau ketika anak sudah marah, sudah tantrum, misalkan ya, nangis merengek di tempat umum, ya, tempat umum, misalkan di mall, orang tua pasti udahlah tambah, kamu ini nggak bisa diem. Orang tua marah tambah emosi, ya. Ya jadi anaknya malah akan semakin keras nangisnya. Betul, nangis lebih keras, teriak, berguling-guling, ya seperti itu kan. Nah, itu jadi untuk yang pertama, jadi kita sebagai orang tua harus tetap tenang, stay cool, ya. Jadi dikontrol kita emosinya seperti itu. Terus untuk yang kedua, apa nih yang kedua? Yang kedua, kita pindahkan anak ke tempat yang aman. Nah, pindahkan ke tempat yang aman. Kenapa kita bisa memindahkan tempat yang aman? Itu yang pertama, meminimalisir orang lain atau tidak ada anak yang melihatnya, ya seperti itu. Yaitu atau bisa juga kita bisa menghindarkan benda-benda yang berbahaya. Contoh, itu tadi kasusnya di mall, ya. Contoh, di mall, anak kalau sudah tantrum, udah marah, kita nggak tahu nih, tangannya ini kemana-mana, bisa saja ngambil barang di toko, terus ngerusak, atau kita nggak tahu, ya itu kan juga berbahaya juga buat orang tua, juga buat anak. Misalkan dia lagi narik, misalkan patungnya ngejatuhin anak, itu kan juga berbahaya, makanya kita perlu memindahkan anak ke tempat yang lebih aman. Gitu. Dan kalau anak ini ya, kenapa harus meminimalisir anak ini dari orang lain? Contohnya kalau anak marah kalau diperhatikan, ayah bunda bisa observasi sendiri nih, merefleksikan ke diri sendiri dan sambil ngelihat anaknya. Kalau anak lagi marah, kalau kita ladenin, kita liatin, malah semakin menjadi. Benar enggak? Benar sih, iya gitu. Benar. Nah itu, makanya kita harus meminimalisir yang lihat itu. Tetap kita tempat aman, kita jauh. Kita jauh ini bukan berarti kita biarkan ya, tetap kita dampingin. Kita dampingin, kita lihat kalau seandainya memang ada hal yang membahayakan, kita sebagai orang tua tetap sigap. Gitu. Terus untuk yang teknik yang ketiga, itu kenali penyebabnya. Nah, kenali penyebabnya. Kok apa sih? Kok bisa? Apa gitu? Nah, kenali penyebabnya ini ya kita bisa lihat mungkin anaknya capek, ya. Mungkin anaknya merasa tidak nyaman. Mungkin keinginan anaknya tidak dipenuhi atau harusnya nggak dipenuhi. Contoh. Karena ini tadi saya bahasnya mall biar tuntut ya, mall terus aja ya. Mall. Ke mall. Mamanya ini pengen jalan-jalan nih ke mall ya. Karena anak sambil tapi kan juga di rumah juga ada anak. Akhirnya anaknya dibawa. Nah, sedangkan anak ini sebelumnya sudah terapi, ya, habis tempat ke terapi A, habis itu pindah ke terapi B, terus namanya kan pengen jalan-jalan, akhirnya ngajak anaknya. Lah anak ini kan juga sudah capek, ya kan? Habis dari tempat terapi diajak jalan-jalan, dan anaknya mungkin bisa jadi keinginan anaknya bukan jalan-jalan ke mall, tapi langsung pengen pulang. Iya. Ya, pengen pulang. Tapi mamanya nggak langsung pulang. Kan biasanya anak habis terapi langsung pulang, jadi anak bisa istirahat.
gitu. Jadi misalnya akhirnya karena capek, emosi lah itu anak, luapan emosinya meledak, ya nangis, mukul, gitu kan. Ya karena banyak hal, apalagi dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Bisa jadi karena tidak nyaman. Nah, misalkan ada anak autis ini ya, saya menyebutkan anak autis itu biasanya ada yang hipersensitivitas terhadap suara, ya, hipersensitivitas, atau kalau mendengarkan suara yang nggak nyaman, anaknya akan ya semacam tantrum kayak gitu, entah itu mukul diri sendiri atau mukul orang lain, tergantung dari karakteristik si anak tersebut. Nah, ya kan? Tuh, jadi yang pertama tadi, sekarang yang keberapa? Yang keempat ya? Yang keempat. Ya, yang keempat itu adalah kurangi stimulus. Gitu, dikurangin stimulusnya. Kurangi stimulus ini apa? Nah, biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus biasanya yaitu tadi yang saya jelaskan tadi untuk kenali penyebabnya. Bisa saja karena hipersensitivitas terhadap suara, terus habis itu udara, misalkan terlalu dingin kan, kalau di mall biasanya kan dingin gitu kan ya, karena AC, hipersensitif ya. Jadi kita harus mengurangi stimulus itu. Tuh, misalkan kalau seandainya anaknya hipersensitif kalau terhadap dingin, jadi ya udah kita alihkan ke tempat yang agak mengurangi dinginnya itu. Terus misalkan kalau suaranya, misalkan kita naik di lantai, biasanya kan lantai atas itu bagian handphone, DVD atau popcorn gitu kan ya. Nah, suaranya kan pasti keras gitu. Anak nggak suka, ya udah kita alihkan itu ke tempat yang lain. Itu. Jadi kita sebagai orang tua juga tekniknya harus ngurangin stimulusnya. Kita harus paham juga. Jadi ada urutannya itu tadi. Jadi teknik 1, 2, 3, 4 memang sengaja itu ada berkesinambungan, ada urut-urutannya. Itu. Dan yang terakhir, yang kelima, itu tekniknya tetap berikan reaksi yang positif. Jadi ketika anak sudah tantrumnya sudah sedikit mereda, kita coba kasih berikan sentuhan hangat ya, pelukan, dekapan yang lembut. Udah tenang seperti itu. Oke, yuk. Kenapa sih marah-marah misalkan kayak gitu? Kalau anak yang sudah bisa komunikasi ya ini ya tentunya ya. Ketika anak sudah bisa komunikasi, kita ajak. Kenapa sih marah? Udah itu aja sih tips ya, bukan tips ya, teknik untuk menghadapi anak yang lagi tantrum, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Betul. Jadi saya tadi juga sudah menjelaskan untuk pencegahannya sebelum terjadinya tantrum itu bagaimana, terus teknik menghadapi anak tantrum itu juga bagaimana. Iya. Tuh, mungkin di sini ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Silakan. Mungkin ada yang sudah pertanyaan? Iya sih Kak. Sebenarnya kemarin kami udah open question gitu. Emang beberapa udah ada yang nanya. Udah ada yang nanya nih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, aku mau nyimpulin. Jadi ternyata tekniknya tuh dasarnya gini ya Kak ya. Ternyata kita harus mengenali anak kita terlebih dahulu ya. Oh, bukan harus mengenali anak dulu. Gimana? Kita sebagai orang tua harus tenang dulu. Kita harus mengendalikan emosi kita dulu, mengendalikan emosi orang tuanya sendiri sebelum mengenali anak. Iya. Setelah itu kan kita kayak gitu. Oke, kita juga harus pahami kan bahwa ternyata iya sih ternyata dia tuh memang nggak bisa suara yang bising gitu, nggak bisa, pantas aja dia nangis kayak gitu. Kita harus secara langsung kita harus pahami juga ya Kak ya. Sambil gitu deh. Ini aku sambil bacain pertanyaan aja ya. Oke, boleh. Oke, ini pertanyaannya hampir sama sih kayak yang dari kakaknya bilang. Kak, gimana kalau pas itu situasinya di tempat yang umum, takut banget dilihatin banyak orang. Nah, itu biasanya kan kayak orang tua itu kayak malu duluan ya kayak aduh anakku nangis, keras banget, terus kadang guling-guling kayak gitu. Tapi itu tadi kan sudah kakak jelasin ya tentang 5 teknik caranya tadi tuh ya. Oke, tadi ya buat yang ketinggalan, nanti kami share di Puspagat, di Instagram Puspagat tentang 5 teknik tadi ya. Cuman kalau singkatnya bisa dijelaskan lagi Kak, mungkin gimana nih kalau di tempat umum terus orang tua ngerasa kayak aduh aku malu, gimana?
Oke, banyak sekali ini ayah bunda malu ketika anaknya nangis ya. Banyak. Nangis misalkan gini. Saya lihat dulu kasusnya. Ketika anak ini usia berapa dulu, gitu. Yang tadi yang saya jelaskan di awal, ketika anak usia masih di bawah 4 tahun itu kan hal yang wajar, ya, hal yang normal. Cukup kita sebagai orang tua cukup mengenalkan pengenalan emosi itu, dan pola asuh kita sebagai orang tua juga mengajarkan hal yang baik. Tuh. Terus kalau seandainya ini kasusnya anak usia 7 tahun ya, saya buat 7 tahun misalkan ya, 7 tahun ketika kita di pasar, anak menginginkan mainan ya, sedangkan kita sebagai orang tua mungkin merasa anak sudah dikasih mainan sih sebelumnya, atau sudah kita belikan mainan ya, tapi si orang tua ini langsung, lo kan sudah dikasih mainan, terus anaknya merengek, nangis ya, gulung-gulung, dilihatin orang sambil orang lain pandangannya sinis kepada mami gitu, langsung bahkan ada yang bilang gini, ngapain sih harganya nggak seberapa kok, ya udah beliin aja daripada anaknya nangis, ya kan? Nah, itu kalau itu kembali lagi ke pola asuh kita sebagai orang tua. Ya, kalau untuk tekniknya ya tetap tadi respon dengan emosi yang tenang ya. Kita sebagai orang tua juga tidak berlebihan. Kalau memang seperti itu rame, ya udah pindahkan, angkat anaknya ke tempat yang aman. Gitu. Jadi hindarkan meminimalisir orang yang melihat. Tuh. Ya, terus kenali penyebabnya, ternyata anaknya pengen sesuatu tapi nggak dipenuhin, ya, gitu. Akhirnya ya udah biarkan dulu, tenangkan dulu. Yang penting anaknya bisa tenang dulu, baru nanti kita berikan respon yang positif. Nah, sebelum jauh ke sana, ini lagi-lagi untuk kita harus mengajarkan anak supaya tidak tantrum, ya. Itu tadi pola asuh. Tuh, misalkan karena itu bakalan terjadi, yaitu tadi saya menjelaskan anak ini tantrumnya merupakan sifat atau karakter, ya. Yang pertama sifat tadi bawaan. Nah, sedangkan kalau bawaan ya usia 4 tahun ke bawah. Nah, berarti anak ini kalau sudah 7 tahun berarti itu adalah karakter anak, karena karakter itu hasil dari belajar. Bisa jadi kita sebagai orang tua pola asuhnya selalu apapun yang dia minta kita turutin. Anak sudah nangis, sudah rewel, dan kita sebagai orang tua malu dilihatin orang-orang, akhirnya kita beri. Ya, kenapa? Si anak pun akhirnya gini, ya daripada minta baik-baik gak dikasih, ya mending nangis. Ya. Iya benar. Ya. Nah, jadi yang dirubah itu kita orang tua memberikan pola asuh yang berbeda. Misalkan kita kalau anaknya bisa komunikasi, misalkan oke, kamu misalkan ya itu tadi, kalau tetap nggak bisa, orang tua kasih pilihan. Oke, hari ini kita beli ini, tapi setelah itu adik nggak boleh beli mainan dalam misalkan 2 bulan, nggak boleh mainan sama sekali, nggak boleh beli mainan. Dan itu juga harus kesepakatan gitu ya? Kesepakatan, ya, buat kesepakatan. Jadi kasih pilihan, tuh. Atau bisa juga anak dikasih pilihan. Adik nggak usah beli, tapi nanti di rumah mama buatin makanan apa yang disukain anak, seperti itu. Tetap. Jadi semoga bisa membantu jawaban. Nah, tapi Kak, kalau misalnya si perilaku ini tuh berlanjut sampai mungkin dia sampai usianya udah SD kelas 6 mungkin. Jadi kayak ketika nggak diturutin dia benar-benar yang kayak marah sama orang tuanya. Kayak gitu, kita masih bisa ada kesempatan untuk merubah perilaku itu nggak sih Kak? Sebenarnya. Bisa ngerubah, bisa. Kita bisa ngerubah. Caranya tetap kita nggak harus merubah pola asuh. Pola asuhnya yang tadi yang saya jelaskan tadi, Mbak Jiva ya. Iya. Cuman bedanya kalau untuk anak usia kelas 6 ya, kelas 6 SD itu kan usianya udah mulai remaja ya. Usia
kita arahkan, misalkan anak itu marah maunya apa sih gitu. Jadi kita pandangan orang tua ke anaknya dulu, anaknya maunya apa, baru si anaknya. Jadi ada timbal baliknya. Orang tua tidak harus menuntun terus, tidak ngasih kamu harus ini, kamu harus ini. Karena anak untuk memasuki remaja itu sudah berbeda cara penanganannya. Gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke pola asuh. Pola asuh. Oke. Iya. Iya. Oke, Kak, paham sih. Terus ini aku lanjutin pertanyaan selanjutnya ya. Kak, tanya dong, bedanya tantrum anak biasa dengan tantrum ABK apa sih? Kenapa bisa beda? Oke. Baik. Kalau untuk apa sih bedanya anak tantrum sama anak biasa? Sebenarnya nggak ada bedanya, ya. Yang saya jelaskan di awal nggak ada bedanya. Kalau untuk anak itu pertanyaannya untuk anak tantrum untuk anak usia berapa? Itu aja. Kalau untuk di bawah, anggap aja usia 5 tahun, 7 tahun gitu, Kak. Oke, kalau 5 tahun, 7 tahun itu otomatis sudah bukan hal yang biasa lagi ya, bukan fasenya itu, fasenya tantrum. Jadi apa sih bedanya? Nggak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah penyebabnya. Nah, anak berkebutuhan khusus biasanya disebabkan karena yaitu tadi, karena tidak nyaman. Atau bisa jadi karena dia ingin mengkomunikasikan. Atau ada juga loh anak yang berkebutuhan khusus itu untuk mengurangi antisipasi dirinya sendiri gitu. Misalkan anak ini pernah jatuh gitu ya, jalan karena tahu nggak mau lagi lewat situ. Akhirnya kan ketika orang tuanya ngajak ke situ, anaknya sudah marah-marah, nggak mau. Ya kan udah akhirnya orang tua bingung dong harus gimana. Iya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, sama. Cuman kita harus tetap kenali anak itu. Oke, kenali anak penyebabnya. Ya berarti. Iya, kenali. Lanjut nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Dengan situasi seperti ini yang lagi pandemi seperti ini, trik ABK supaya nggak cenderung tantrum gimana sih Kak? Trik, nah ini buat saya Bunda ini ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan terima kasih, dan ini juga sering banget ditanyakan sama ayah bunda juga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Sebenarnya teknik yang saya jelaskan itu tadi sudah mewakili. Sudah mewakili. Oke. Yang pertama apa sih? Kenali ya. Kenali penyebabnya. Jadi kalau tandanya tadi jadi kalau yang pertama tadi tekniknya orang tua harus merespon emosi dengan tenang kayak gitu ya, tindakan aman. Nah kalau seandainya ini anak sudah tantrum kan di rumah aja sama tidak terapi, tantrum. Nah penyebabnya ini apa? Kan ada bisa saja penyebabnya karena rutinitas yang berbeda ya, yang biasanya anak ini pergi ke tempat terapi, terus hanya di rumah aja. Anak nggak tahu harus ngapain. Di tempat terapi anak diajarkan berbagai macam hal. Sedangkan di rumah, orang tua juga nggak tahu. Mungkin misalkan ya, mau seperti ini orang tuanya juga takut. Gitu. Kalau boleh tahu itu pertanyaan yang masuk di DM atau yang di chat saat ini? Di DM Kak. Di DM. Oke. Kalau di DM saya tidak bisa menanyakan lanjut ya. Kalau seandainya misalkan di chat ini kan saya bisa tanya karakteristik anak, misalkan ABK anak berkebutuhan khusus yang karakteristik yang apa. Gitu. Karena anak berkebutuhan khusus kan macamnya banyak sekali. Ada yang gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan bicara, gangguan perilaku seperti itu. Jadi setiap tergantung jenis ke-ABK-nya tersebut. Jadi untuk setiap anak berkebutuhan khusus pun yang A belum tentu yang B itu juga cocok. Gitu. Jadi harus Nanti dia coba aku balas DM-nya, terus nanti aku sampein yang tadi Kak Doni bilang ya. Terus nih ada Kak yang di chat, apakah pengaruh lamanya nggak terapi dengan tantrumnya anak? Soalnya anak saya selama pandemi ini nggak terapi loh kok marah-marah. Dari Ibu Hana Zahara ini.
Oke, halo Bunda Hana Zahara, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Lama dan tidaknya terapi anak bisa tantrum, bisa jadi ya, karena itu juga sudah merubah rutinitas. Iya. Jangankan anak berkebutuhan khusus, kita aja orang tua, misalkan rutinitasnya misalkan bangun pagi terus masak gitu ya, terus makan. Dan misalkan ada waktu lain kita nggak bisa masak, kompor kita misalkan rusak, gas LPG kita habis, kita harus beli, toko masih tutup, ya kan kita emosi sendiri kan. Iya. Cuman kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, kita sudah bisa mengendalikan emosi itu. Nah, sedangkan anak berkebutuhan khusus itu masih ada proses, ya, masih belum tahu. Nah, dari proses rutinitas itulah akhirnya anak menjadi tantrum. Nah, di sini peran orang tua juga sangat penting. Ajarkan pengenalan emosi tersebut, ya. Selain mengajarkan pengenalan emosi, kita coba menciptakan rutinitas yang baru. Ya, misalkan di tempat terapinya apa? Kalau boleh tahu Ibu Hana, anaknya ini kategori apa gitu? Misalkan anak ini gangguan pendengaran, misalkan nggak terapi, ya. Misalkan ya udah, coba Mama Hana mengajarkan anak main bersama. Seperti itu. Ngasih permainan yang edukatif. Iya, Bu Hana mungkin bisa dijawab Bu pertanyaannya Kak Doni. Untuk kategori ABK-nya itu seperti apa ya Bu? Nanti bisa dijawab di komen ya. Sambil kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini dari Ibu Ani baik. Fitri Nurani. Ini tetangga saya Mbak. Setiap kali anaknya nangis usia 5 tahun nih, ibunya mesti menakut-nakuti dengan ancaman takkan nih ayahmu loh. Dengan ada yang keras, ibunya panggil ayahnya. Bagaimana pola kayak gitu Kak? Oke, bagaimana pola seperti ini? Saya tidak bisa pertanyaan yang bagus. Kita sebagai tetangga pun juga kadang gimana gitu ya. Seperti kalau ada anak gitu. Kalau melihat pola yang seperti itu, saya bilang ada baik, ada enggak gitu ya. Saya tidak bisa membenarkan itu benar, juga saya tidak bisa menyalahkan itu salah. Karena memang setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda, ya. Jadi karakter anak pun juga berbeda-beda. Jadi itu juga tergantung dari keluarga tersebut. Tapi kalau menurut dari sudut pandang saya, misalkan anak tersebut selalu nangis, selalu bilang ayahnya, berarti ibunya juga tidak ada power, ya kan? Iya, ibunya ini nggak ada power dan ibu ini selalu menjadi titik lemah, menjadi titik lemah si anak. Ya, itu jadi dijadikan apa ya? Dijadikan senjata buat anak. Misalkan anak ingin sesuatu, karena ayahnya sudah punya power, anaknya nggak berani sama ayahnya. Akhirnya beraninya ke ibunya. Tapi kalau sama ibu nangis, akhirnya ya ibunya nggak mau. Tetap tak bilangin ayahmu loh, ya pasti Ibu Ani coba cek ibunya. Kalau ibunya bilang seperti itu, kan nggak, nah ayahmu loh, anaknya makin diem atau makin nangis. Pasti awal ibunya bilang seperti itu, pasti bakalan tambah nangis, tambah ya aktivitasnya bisa guling-guling atau yang pokoknya meledak seperti itu. Itu di awal. Akhirnya dia akan berhenti ketika ibunya meninggalkan perlahan. Nah, itu pasti akan anak meredup sendiri, meredah. Gitu. Jadi Ibu Ani seperti itu ya. Tapi Kak, apakah dengan pola seperti itu dampaknya bagus ya buat anak kedepannya nanti? Kalau saya bilang untuk bagus atau enggak, itu jadi pilihan dari orang tua. Kalau dari sudut pandang saya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kurang bagus. Gitu ya? Kenapa? Akhirnya anak kan bisa membuat
menangis tadi, menangis akhirnya membuat dijadikan senjata untuk orang tua, senjatanya dia. Itu oke. Itu di orang tuanya, ibunya. Misalkan kalau dia semakin dewasa, itu tidak terkontrol dengan baik, akhirnya bisa dilakukan dengan orang lain. Seperti itu. Misalkan kan kita ada orang yang tipe karakternya juga lemah gitu ya, lemah dalam artian ya udahlah merasa kasihan seperti itu ya. Akhirnya kan juga sama. Akhirnya juga dijadikan senjata juga. Karena itu juga adalah proses hasil belajarnya yang dia peroleh ketika waktu kecil gitu. Kak Doni ini maaf akan bermasalah. Ini pertanyaannya banyak banget, masih semangat? Masih untuk jawabin. Oke, iya. Kita lanjut ya. Ini ada dari Nebi. Kak, apa ada dampaknya tidak rutin terapi sama tantrum anak? Oh, tadi udah dijelasin Kak Doni ya? Ya, udah dijelasin Kak Doni. Jadi kalau misalnya seperti itu kita harus mengenali dia. Mengenali maksudnya karena apa sih? Kayak gitu ya Kak ya. Terus juga sama kita harus bikin rutinitas yang baru dan kita sampaikan ke anak. Kayak gitu ya Kak? Iya, katanya kayak gitu Kak Binebi. Gimana mungkin Kak Doni bisa nambahin? Ya misalkan gini, anak nggak terapi, anak karena ini kita bahasnya anak berkebutuhan khusus yang kategori yang apa, itu aja. Karena setiap anak berkebutuhan khusus, cara penanganannya juga berbeda, nggak semuanya sama. Itu ya. Jelas ya. Oke. Ya. Lanjut deh Kak ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, boleh. Ini dari Bu Guru Kak pertanyaannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Aisyah, guru PAUD. Kasusnya usia 4-6 tahun. Ingin bertanya bagaimana cara menangani anak didik ABK yang suka tantrum dan juga terkadang sulit fokus ketika belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Bakal dijawab Kak. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Ini adalah Bunda biasanya kita panggilnya Bunda ya. Bunda PAUD, ya. Bunda PAUD. Oke, Bunda Aisyah, terima kasih pertanyaannya. Ini memang problem buat bunda-bunda yang mengendalikan anak yang 4-6 tahun ya, yang lagi tantrum. Nah, ini Bunda. Kalau untuk anak yang lagi tantrum, untuk usia ini kita kondisikan ruangan kelas kita dulu. Jadi kita sebagai bunda atau kita sebagai guru, kita harus observasi kelas kita dulu. Jadi kita harus kenalin anak, ya, kenalin anak. Kita harus observasi ruangan, kenali anak. Misalkan Bunda Aisyah ini satu kelas pegang berapa anak? Misalkan di sini ada 5 anak. Oh ya. Misal 15, banyak itu Mbak. Mbak Cisa, banyak. Iya banyak. Jadi kalau seandainya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, kebanyakan itu kalau satu kelas isi 15. Gitu. Oke. Kalau misalkan isinya 15, oke. Biasanya kan kalau anak tantrum ini ada satu anak ini yang khusus. Ya, dan yang lainnya itu biasanya ikut-ikutan. Nah, kita kalau bisa ya Kak kita ikut-ikutan? Bisa. Bisa. Karena gini, yaitu anak-anak itu ingin mencari perhatian, ya. Rasa ingin cari perhatian. Misalkan anak yang satu tantrum, nangis, akhirnya diperhatikan sama gurunya, ya kan? Dia sayang kayak gini. Akhirnya yang satunya merasa juga, oh, aku nggak pernah digituin. Akhirnya cobalah menirukan anak yang nangis seperti itu tadi. Akhirnya kan jadi rame. Nah, Bunda Aisyah juga harus observasi lebih lanjut. Nah, anaknya ini yang sebagai apa intinya pencetusnya atau yang sebagai ikut-ikutan. Kalau sebagai pencetusnya tetap kita pindahkan dulu, kita sisihkan dulu ke ruangan. Jadi kita tidak jadikan satu dengan satu kelas dengan anak yang lain. Kita pisahkan dulu. Oke, biarkan anak itu tenang dulu. Oke, baru yang lainnya. Karena memang kalau anak yang sudah tantrum akhirnya kan nggak bisa fokus, ya kan? Gimana mau fokus, gimana
gimana bisa mau diajarin, sedangkan anak sudah merengek, sudah nangis, sudah mukul, entah itu mukul diri sendiri, mukul temennya kayak gitu, bahkan mukul barang-barang meja, kursi, tembok, itu banyak hal. Jadi intinya Bunda harus observasi dulu. Ketika sudah dapat observasinya, pergunakan teknik yang sudah saya jelaskan tadi. Pindahkan ke tempat yang aman, terus habis itu kenalin penyebabnya. Kalau seandainya sudah dikenalin penyebabnya, misalkan anak sudah terlalu ramai di kelas, ya udah kurangin stimulusnya. Ya, jadi misalkan anak ini nggak bisa belajar bareng, berarti harus one on one. Jadi satu siswa satu guru, seperti itu. Kalau seandainya memang nggak bisa, kalau seandainya ini PAUD-nya adalah PAUD beruang khusus, coba minta tambahan shadow untuk anak, seperti itu. Jadi dilihat dulu kalau anaknya ini anak kebutuhan khusus yang tetap berkebutuhan khusus yang kategori apa. Gitu ya kita dan Bu Aisyah, Bunda Aisyah, semoga nonton. Kalau nonton bisa nanti dituliskan di komentar kalau mungkin ada yang kurang. Iya. Berarti ini hal yang beda ya Kak ya. Jadi menangani anak didik ABK yang suka tantrum dan juga terkadang sulit fokus ketika belajar itu hal yang beda ya Kak ya. Kalau misalnya disambungkan, misalnya anak didik ABK yang suka tantrum, terus dia nggak fokus ketika belajar, ya itu wajar. Karena ketika dia sudah tantrum, berarti dia pasti ada hal yang bikin dia, ya aku nggak mau untuk melakukan hal selanjutnya, seperti itu ya Kak ya. Oke. Jadi intinya kalau ketika di sekolah, mungkin bunda-bunda PAUD atau siapapun bisa menyendirikan anak terlebih dahulu, terus kita kenali, kita cari tahu kenapa penyebabnya kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk pengajarannya ke anak itu bisa satu-satu gini ya, jadi nggak yang bareng-bareng rame-rame gitu ya Kak ya. Untuk sementara one on one dulu. Oke. Lanjut nih ya, masih semangat ya Kak. Udah makan belum kita nih Kak? Masih semangat. Udah sarapan belum? Kalau untuk sarapan pagi sih belum kayaknya ya. Belum ya? Belum. Tapi masih tetap semangat kok. Masih tetap semangat ya, udah nggak apa-apa. Nanti dirapel makannya ya Kak, sama makan siang ya. Oke. Lanjut nih. Halo Pak Doni, tanya dong. Anakku usia 8 tahun. Tunarungu, mohon saran, bagaimana ketika usia anak semakin bertambah dibarengi dengan emosinya yang kadang meluap-luap. Saya sebagai orang tua kadang kewalahan karena memberikan pemahaman juga sulit karena kemampuan dia yang tidak mendengar. Terima kasih. Jadi ini permasalahan ABK-nya kategori tunarungu ya Kak? Silakan Kak. Jadi ada gangguan pendengaran. Ya. Oke, baik. Dari siapa mungkin Ibu nyantumin namanya nggak? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya, oke. Ya ini kayak ada orang yang titip pesan gitu loh Kak, titip DM gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Anak gangguan pendengaran usia 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. 8 tahun. Di sini kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita mengenali anak, ya apalagi anak tunarungu, sebenarnya karakteristik anak tunarungu itu adalah salah satu yang paling menonjol itu adalah emosi. Ya, kenapa? Karena anak tunarungu itu kan tidak mendengar, ya. Tunarungu itu untuk anak kategori tunarungu pun kita tetap bisa beda-bedakan. Ada yang tunarungu gangguan pendengaran total, ada yang masih ada sisa, jadi dia bisa mendengar pakai alat bantu dengar seperti itu. Ada juga yang tanpa pakai alat bantu dengar, tapi kita harus ngomong keras pun juga ada kayak gitu ya. Jadi tetap ada kategorinya. Misalkan kalau anak ibu susah untuk dikasih tahu, ya kita ajarkan pengenalan emosi dulu, ya. Yang pertama, selain apa yang dia rasakan ketika dia misalkan marah-marah atau apa, kita kasih tahu itu adalah itu marah, ya. Itu adalah nama bentuknya, itu adalah emosi marah. Misalkan sedangkan anak tunarungu ini biasanya tidak tahu apa yang kita maksud, kita bisa pergunakan gambar. Jadi misalkan gambar, ya boleh flashcard sebagai gambar orang yang marah misalkan.
ekspresi wajah orang yang marah itu seperti ini. Jadi ini tuh nggak baik, atau baik tapi tidak berlebihan, seperti itu. Ya, pengenalannya seperti itu. Dan itu tetap akan ngerubah pola asuh, ya. Pola asuhnya ya kita ajarkan terus menerus. Jadi konsisten. Tidak harus kita ngajarkan sekali. Oke, misalkan ibu bunda ini, anak saya sudah saya ajarkan, tapi nggak konsisten. Akhirnya kan anaknya kan nggak paham tuh. Oh ini marah, tunjukin sekali, sudah. Dipikir anaknya sudah paham gitu kan. Oh iya, belum tentu. Tetap ajarkan konsisten. Orang anak yang tidak berkebutuhan khusus aja bisa sampai ribuan kali untuk mengenali oh itu marah. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus gitu. Apalagi dengan anak tunarungu yang misal anggap saja yang gangguan pendengaran total gitu ya. Jadi dia tidak tahu apa yang dia hanya bisa merasakan tapi tidak tahu apa sih itu gitu kan. Nah, atau bisa jadi anak tadi itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Kenapa saya bisa sebut salah satu bentuk komunikasi ya? Misalkan anak ingin pergi jalan-jalan, ya. Anak ingin pergi jalan-jalan. Tapi anak ini nggak tahu nih gimana cara ngajak orang tua jalan-jalan keluar, ya kan? Karena anak tunarungu usia 8 tahun juga masih belum pernah diajarkan orang tua bagaimana cara anak untuk meminta, seperti itu. Misalkan anak ingin jalan-jalan keluar, nggak tahu. Akhirnya kan di sini di dalam dirinya pun ingin mengeluarkan juga susah. Akhirnya kan reaksinya yang timbul itu tantrum. Nah, jadi orang tua kita tetap harus kenali dulu penyebabnya apa. Kita harus observasi lebih. Gitu. Oke. Ini ada lagi nih Kak. Ini masih bersangkutan dengan ini ya. Kalau dia terapi gimana, kalau nggak terapi gimana. Jadi gini pertanyaannya. Kak, biasanya kalau dia sama terapis itu selalu nurut, tapi ketika sama saya di rumah itu nggak mau kayak gitu. Ini dalam artian ini terapi ini Kak, terapi perilaku ya Kak ya, terapi perilaku. Jadi kalau misalnya terapi perilaku kan pasti kemungkinan besar dia akan kalau nggak sesuai keinginannya kan dia akan tantrum ya. Biasanya kan dengan terapis dia akan ditenangkan atau dan lain sebagainya. Nah itu orang tua itu mencoba hal yang sama dengan terapisnya, cuman anak cenderung nggak mau Kak. Jadi maunya itu ketika sama terapis aja. Gitu gimana sih Kak? Oke, kalau anak hanya mau dengan terapis saja, nggak mau dengan orang tua. Nah, berarti orang tua ini harus merefleksikan diri sendiri dong. Bagaimana emosi kita orang tua bagaimana? Ya, apakah kita sudah stabil belum? Sudah tenang apa belum? Ya, kayak gitu. Kalau misalkan ya itu yang saya bahas di awal tadi. Kalau orang tua emosinya masih belum stabil, jangan harap deh anak akan nurut gitu ya. Anak juga emosinya stabil juga, jangan harap gitu ya. Gitu. Jadi orang tua juga harus refleksikan diri sendiri dulu. Bener emosinya stabil atau enggak. Terus yang kedua, anak ini, orang tua ini sering ngomel nggak ke anak? Misalnya, ayo sini. Cuman hanya ayo aja. Bener sih triwis, kamu ini. Tapi nggak ada tindakan. Biasanya kalau di tempat terapi, ya sambil ngomong juga sambil ngasih instruksi sambil memberikan contoh. Gitu ya? Iya, melakukan. Nah, sedangkan orang tua biasanya dikasih PR sama terapisnya. Nanti anaknya disuruh ini ya Bu, suruh ini ya Bu. Tapi ketika di rumah ibunya, ayo nak kamu harus ini, coba misalkan terapinya ini perilaku, kamu ambil bola ke sana, terus ambil ke sini ya. Itu lah, sedangkan anak ini kan masih belum paham. Misalkan seperti itu, anak belum paham, ambil bola itu ke sana, terus ambil ke sini, kesananya itu kemana? Gitu. Misalkan anak tidak bisa ngelihat bola gitu kan. Ya, anak mana mau gitu ya. Jadi setelah sebagai bunda
ibu. Jadi kalau sudah emosinya sudah tenang, tetap refleksikan diri sendiri, terus kenali anak kayak gitu. Ya, jadi kasih contohkan anak yang baik karena anak belajar pun dari hasil yang dia lihat. Iya. Yang dia lihat di mana? Ya yang kehidupan kita sehari-hari. Ngelihat yang paling dekat siapa? Ya orang tua. Ya seperti itu. Oke. Iya. Terus nih Kak, ada yang nanya tempat terapi di mana ya? Pada komunitas khusus tergantung Pak mau terapi apa, terus untuk permasalahannya seperti apa? Karena beda-beda juga. Seperti itu Pak Agung. Ya. Ada lagi nih Kak, satu lagi. Mungkin saya bisa mau menambahkan jawaban untuk yang ditanyakan Pak Agung. Boleh Kak. Oke, tempat terapi di mana ya, gitu ya? Apa ada komunitas khusus? Oke, Bapak Agung. Oke, ya. Tempat terapi di mana? Tempat terapi banyak, tergantung Bapak mau terapi apa, gitu ya. Biasanya di rumah sakit ada. Itu yang penting untuk tumbuh kembang anak itu ada tempat terapi. Dan tergantung dari anaknya juga. Karena tempat terapi macam-macam, ada terapi okupasi, fisio, ya, bicara, perilaku, ya, seperti itu. Dan misalkan apa ada komunitas khusus? Oke, ada banyak. Biasanya ada komunitas kumpulan orang tua yang memiliki anak dengan khusus. Dan kalau seandainya Pak Agung berminat ingin tahu komunitas apa aja, mungkin bisa hubungin Pustaga ya. Biar karena Pustaga saya rasa ada beberapa kontak person untuk gabung di komunitas. Kak Doni, sorry banget tadi keputus Kak. Iya, waktunya udah habis ya. Iya, waktunya udah habis, tiba-tiba mati, aku kaget. Karena ayah bunda terlalu semangat ini ya. Iya, mungkin. Banyak banget loh Kak pertanyaannya ini. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir tadi apa ya? Saya nggak lupa. Oh ini, apa gimana mengatasi anak tantrum, yang mana komunikasi, yang mana dia masih susah untuk berkomunikasi? Masih belum bisa komunikasi ya? Benar-benar. Oke, kembali lagi, kalau anak yang belum bisa komunikasi, kita tetap kita kasih respon sebagai orang tua, kita respon yang positif ya. Kita sebagai orang tua juga tetap tenang, tetap stabil emosinya. Gitu. Misalkan kalau anak tantrumnya sampai melukai diri sendiri atau melukai orang lain, langsung pindahkan ke tempat yang lebih aman, ya. Kita terus habis itu kita kenali penyebabnya dulu. Kalau misalkan anak tantrumnya karena kita terlalu dia anak pengen sesuatu nggak dikasih, ya bisa jadi itu hal yang membuat anak itu tantrum, ya. Jadi misalkan kalau tetap kita kurangin aja, misalkan anak tadi, misal kasusnya anak pengen mainan, tapi karena belum bisa komunikasi, akhirnya ya udah kita biarkan dulu aja, biarkan dia tenang, biarkan dia tenang. Ketika udah tenang, ya udah kita kasih pelukan hangat, kita redakan. Terus habis gitu, ya kita ajak main bareng ketika udah reda, seperti itu ya. Kita ajarkan, kita kasih stimulasi untuk anak bisa bicara, seperti itu ya. Misalkan mungkin yang dimaksudkan Bapak Agung tadi ya. Iya, Pak Agung tadi. Pak Agung, mungkin yang dimaksudkan Pak Agung, anak yang belum bisa komunikasi adalah ketika anak tantrum di fase yang normal ya, mungkin anak yang di bawah usia 4 tahun, mungkin usia 2 tahun ya kan, atau mungkin usia setahun yang masih belum bisa komunikasi lancar ya. Oke, paham. Misalkan seperti itu ya. Misalkan anak pengen susu, karena kita sebagai orang tua masih belum peka, kita masih belum ngenalin anak, ya akhirnya kita harus kenalin anak. Oh, nangis karena mau minum susu. Kita buatkan susu ya. Mana botolnya? Ini botol apa? Sebut botol kalau anaknya sudah tenang ya. Botol. Kita buatkan. Yuk kita buat bareng, buat susu. Terus sudah, ini susunya diminum. Makasih, bilang seperti itu. Ya. Jadi banyak cara gitu. Kita sebagai orang tua juga harus ceriwis yang positif.
krimis yang positif ya, bukan berarti yang kita harus ngomel ini itu, tapi yang negatif, tapi harus yang positif tentunya. Jadi gini ya Kak ya, meskipun apa namanya anak masih belum berkomunikasi, tapi kita nggak menutup kemungkinan kita untuk berhenti berkomunikasi juga ya sama anak itu ya. Jadi kita tetap harus aktif aja komunikasi dan jadi biar anak tuh juga kayak bisa ngerti ini, ya gitu ya Kak ya. Betul, intinya tetap harus mengenali anak, yaitu tadi baik yang disukai anak, baik yang tidak disukai, baik yang anaknya ini terlalu hipersensitivitas terhadap apa, stimulasi apa, kita harus tahu. Untuk tahu hipersensitivitas anak itu gimana sih kayak emangnya? Ya misalkan saya nggak suka suara berisik. Kalau kita di tempat tenang, anak ini merasa nyaman, oke, fine. Terus habis itu kita ajak, misalkan kita nyalain TV, suaranya keras, atau kita nyalain musik, kita nyalain radio, suaranya keras. Anaknya langsung karena ini adalah anak yang berkebutuhan khusus, misalkan anak autis ya, matikan atau gimana, lari cari tempat yang tidak suara terlalu bising. Nah itu berarti anak hipersensitivitas terhadap suara. Oke. Intinya berarti orang tua harus observasi sendiri ya Kak ya, harus aktif untuk melakukan observasi terhadap anak ya. Betul. Anak ini nggak suka apa kayak gitu ya. Betul. Iya, karena pembelajaran pertama itu dari orang tua. Jadi harus observasi dulu. Kak, ini ada yang nanya lagi nih Kak, boleh nggak? Satu kali aja ya. Setelah itu kita closing. Boleh. Ini ada yang sampai ini apa namanya WA Puspaga nih. Jadi assalamualaikum, anak saya umur 4 tahun lebih 3 bulan, sering tiba-tiba nangis sendiri dengan keras. Penyebabnya dia takut sama anak kecil, terutama anak yang anaknya yang kulitnya hitam atau dilihatin oleh orang di Alangung Dingklu tertunduk. Kalau lama-lama bisa nangis, terutama oleh ibu-ibu yang berjilbab atau tidak dikenal. Gimana tuh Kak? Jadi kayak ada spesifikasinya nih, dia bakal nangis dia kalau dia ketemu orang-orang ini. Gimana Kak? Oke, baik. Bu, anak usia 4,5 tahun takut dengan anak yang berkulit hitam atau dengan sama anak kecil juga. Anak kecil, sama anak kecil. Kita kenalin dulu, kita refleksikan dulu. Apakah kita mengasuh anak dengan cara menakut-nakuti atau tidak? Misalkan kita sebagai orang tua, kita nggak pernah ngajarin, atau mungkin pas waktu anaknya bermain ditakut-takutin sama orang lain, bisa jadi awas lo nanti ada orang hitam bawa kamu, seperti itu lah. Anak usia 4,5 tahun itu sudah bisa berpikir ke arah sana gitu kan. Nanti kalau saya dibawa gimana? Akhirnya untuk mengantisipasinya, anaknya menjadi untuk cara komunikasinya yaitu tadi nangis, supaya ketika anak itu adalah pertahanan dirinya si anak yang saya bilang tadi, meregulasi diri tadi, ya kan, kemampuan untuk diri sendiri tadi gimana ya. Jadi seperti itu. Apakah memang ditakut-takutin orang lain apa enggak? Kalau seandainya memang tidak, atau memang seandainya sudah terlanjur, memang ada, tapi sudah terlanjur, ya kita sebagai orang tua bisanya kita ajarkan dengan yang positif. Kita perlihatkan perlahan-lahan. Misalkan ada anak kecil, lihatkan, sekiranya anak kecil itu lucu, mengemaskan, tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya bagi si anak ini. Akhirnya kita lihatkan, tuh lihat adik mainnya, nggak apa-apa kok, seperti itu ya. Dan ingat, ketika kita memperkenalkan anak kecil yang dia takutin, jangan langsung dengan anak kecil yang banyak, ya, cukup satu. Biarkan dia, misalkan anak ibu dengan anak kecil itu tadi, biarkan dia bersosialisasi, ya, perlahan. Kalau langsung banyak, anak-anak ini
ya anak ini masih belum bisa mengatasi rasa takut dengan anak kecil, tapi ketika ada anak banyak ya tambah takut dong, bukannya tambah berani, ya tambah nangis kayak gitu. Jadi perlahan dan bertahap. Oke, bertahap gitu. ya Kak ya ininya. Oke, ini benar-benar kan pertanyaan. Itu juga berlaku untuk anak yang ditakuti dengan hal yang lain. Tadi seperti orang dewasa yang pakai baju hitam atau kulit hitam seperti itu, jilbab hitam, nggak apa-apa gitu, baik gitu. Tetap kita kasih, atau bisa dengan cara kita mendongeng, ya. Oh gitu, gimana itu tuh juga, Kak? jadi ketika anak mau tidur, kita kasih bacakan cerita kayak gitu. Kita buat sendiri aja, storytelling. Kita bikin cerita sendiri ke anak sebelum tidur, misalkan. Karena usia 4,5 tahun ini kan sudah masuk playgroup kan ya, masuk PAUD, bisa kita ceritakan. Misalkan ada seorang perempuan memakai kerudung berwarna hitam dan berteman dengan perempuan yang cantik, seperti itu. Perempuan yang cantik ini kesusahan, akhirnya ditolong dengan perempuan yang berkerudung hitam. Nah, itu kan esensi yang bagus itu. Akhirnya menumbuhkan, oh ternyata anak yang orang yang berkerudung hitam itu baik kok, seperti itu. Bisa seperti itu. Iya, bisa juga ya Kak ternyata. Oke. Ini terakhir banget dari Bunda Linda Hartati. Kak, bisa nggak orang tua belajar mengatasinya? Silakan Kak. Silakan jawab. Apa? Kak, bisa nggak orang tua belajar mengatasi hal-hal kayak gitu tadi? Bisa banget. Oke, bisa banget. Iya. Kenapa? Karena kita di sini belajarnya di mana banyak, ya banyak. Karena kalau untuk dulu, ilmu parenting waktu zaman dulu nggak ada, ya. Bahkan kita dulu sebagai orang tua zaman dulu ya kita ngikutin ilmu parenting yang diwariskan, gitu kan. Tapi sekarang banyak kita yang memberikan parenting. Salah satunya juga Puspaga ini, namanya juga Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi bisa karena di Puspaga juga selain kita untuk masa pandemi ini kita lebih ngasih untuk ngasih materi secara online. Kalau dulu kita ada tatap muka, ya seperti kita ada ngadain seminar parenting, seperti itu ya, entah itu parenting umum atau parenting khusus anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Dan kita juga mempersiapkan sebagai calon pengantin juga ada. Iya, lengkap lah pokoknya ya. Oke. Kak Doni, makasih banyak loh Kak. Ini benar-benar materinya yang disampaikan benar-benar membantu kayaknya ya. Terus ini sampai saya mau nyampein juga ke Bunda Linda Hartati, belajar di Puspaga bisa Kak? Atau apakah Puspaga bisa memberikan terapi? Di Puspaga memang tempatnya belajar Bunda. Jadi kalau misalnya nih sebelum ketika kita menyadari kayak ada yang berbeda atau belum sampai permasalahan yang lebih lanjut, kita bisa loh langsung belajar menangani hal itu, yaitu ke Puspaga Surabaya. Karena sekarang kita masih belum bisa bertatap muka, bisa kok kalau misalnya mau curhat atau mau konseling bisa melalui online seperti itu. Itu psikolognya keren-keren semua sih di Puspaga ini, nggak perlu diragukan lagi. Terus juga ini sama terakhir, apakah Puspaga bisa memberi terapi? Mohon maaf, kalau Puspaga sendiri kami nggak menyediakan tempat terapi, tapi kami lebih ke mengajarkan orang tua supaya bisa menerapkan terapi itu sendiri di rumah kayak gitu. Malah enak nggak sih? Malah kita nggak perlu tergantungan dengan tempat terapi. Tapi sekian dulu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Doni buat waktunya. Semoga next time kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join, keluarga Surabaya yang sudah join. Gak hanya keluarga Surabaya sih kayak ini Kak. Ya semoga Puspaga bisa selalu membantu keluarga Surabaya sekalian ataupun ayah bunda semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Untuk keluarganya juga bisa lebih baik ke depannya kayak gitu. Oke Kak. Ada yang mau disampaikan Kak? Mungkin saya mau sampaikan juga Puspaga di sini nanti akan
rutin ya setiap Jumat ya. Mungkin rutin akan setiap Jumat tapi dengan tema yang berbeda juga. Mungkin kalau ayah bunda juga ingin tema apa sih yang ingin dibawakan, apapun bebas, bisa nanti DM ke Puspaga atau menghubungi Puspaga, itu aja ya. Oke. Dan saya berpesan buat ayah bunda dan calon orang tua, tetap kita harus mengontrol emosi kita dan kita harus mengenal anak kita sendiri dan kita pahami anak ya. Karena kalau kita sudah memahami anak, kita mudah untuk mengatur anak. Itu dari saya. Oke. Untuk teman-teman yang semoga Kak Cisa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Kak Doni juga ya. Di sini semuanya, amin. Juga diberikan kesehatan dan pandemi ini semoga cepat berlalu biar kita bisa menerima konseling tatap muka kembali. Iya, oke. Amin ya robbal alamin. Semoga dikabulkan, Kak. Terima kasih banyak untuk semua keluarga Surabaya yang sudah bertanya juga. Maaf kalau ada yang belum terjawab. Terus untuk yang tadi ketinggalan live-nya, tenang aja karena kami akan share di feed-nya Puspaga dan juga di YouTube-nya Puspaga. Oke, jadi nggak perlu takut ketinggalan ya. Ya dah. Ya jangan lupa follow YouTube-nya Puspaga. Subscribe berarti Kak. Iya. Oh iya, maaf. Iya. Oke. Bye. Oke Kak, bye-bye. Terima kasih banyak. Dadah. Bye-bye, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Dadah.